أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده ولا رسول بعده أما بعد. Segala pujian yang bagi Allah SWT yang telah menciptakan langit dan bumi, yang telah menciptakan kita dan membekali kita dengan sejumlah lagi agar tunduk dan patuh kepadanya. Selawat serta salam mari senantiasa kita sanjungkan, kita aturkan kepada Nabi kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, baik anak-anak, apa kabar semuanya? Oke, baik anak-anak, sebelum memulai pelajaran, alangkah lebih baiknya kita membaca doa. Siapa ketua kelasnya di sini anak-anak? Oke, Dio ketua kelasnya ya. Jadi Dio memimpin doa kita pada hari ini. Kepada Dio dipersilakan. Baik, kawan, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, terima kasih kepada anak Dio yang telah memimpin membaca doa kita pada hari ini. Semoga doa yang telah kita baca dijabah oleh Allah SWT dan dipermudahkan oleh Allah untuk melaksanakan kegiatan kita yaitu pembelajaran. Alhamdulillah, baik Pak. Oke, anak-anak, kurang semangat betul Pak. Tidak makan semua Pak kalian ini. Sudah, Dan Pak. Bapak tanya lagi ya, apa kabar anak-anak? Alhamdulillah baik, Pak. Nah, itu. Oke, baik anak-anak. Selanjutnya, alangkah lebih indahnya kita sebelum memulai pelajaran, maka kita absen dulu. Jadi saya buka dulu ya, Bapak buka. Absen pertama, Dio Saputra. Hadir, Pak. Yang kedua, Yani Kami. Oke. Yang ketiga, Zira. Yang keempat, siapa namanya ini? Oh iya, Aina. Oke, hadir semua kah hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Sebelum memulai pelajaran, untuk kawan-kawan lihat dulu di bawah kursinya. Kalau ada sampah dipungut, kalau tidak ada sampah ya udah bagus. Berarti kalian bersih semua ya. Dan selanjutnya setelah absen, Bapak akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, mendefinisikan pengertian hadis, sunnah, khobar, dan athar. Yang kedua, menjelaskan pengertian hadis, apalagi sunnah, khobar, dan athar. Oke, yang ketiga, mengidentifikasi hadis, sunnah, khobar, dan athar. Yang keempat, menyebutkan contoh hadis, sunnah, khobar, dan athar. Yang kelima, ada yang tahu tak tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Tidak tahu. Yaitu menghafalkan salah satu contoh sunnah, hadis, khobar, dan athar. Itu Bapak mau minimal satu contoh hadis. Oke, anak-anak, tadi sudah absen, sudah baca doa, dan sudah tahu juga pembelajaran itu kan tujuan pembelajaran kita. Jadi Bapak akan mengulas sedikit atau menjelaskan sedikit tentang materi kita hari ini. Yang pertama itu hadis, yang kedua
sunnah yang ketiga, khobar yang keempat. Oke, Bapak akan jelaskan di depan ya. Yang pertama, hadis. Nah, di sini kita ambil yaitu secara bahasa al-jadid. Nah, ini secara bahasa yaitu al-jadid. Secara istilahnya yaitu adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik secara ucapan, perbuatan, persetujuan maupun sifat. Itu mengenai al-hadis. Ini yang pertama. Yang kedua ada apa? Sunnah. Ada yang tahu nggak secara bahasa sunnah itu apa? Tidak tahu, Pak. Sunnah secara bahasa itu as-sirah al-muttaba'ah. Apa? As-sirah al-muttaba'ah. Oke. Yang artinya apa? Jalan yang diikuti. Jalan yang diikuti. Itu makna dari sunnah. Bapak tuliskan. Oh, ditambah di sini ya. As-sirah. As-sirah. Ada yang tahu enggak secara istilah itu apa? Tidak. Secara istilah yaitu ada para ahli, yaitu segala sesuatu yang dinukil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik itu ucapan, perbuatan, persetujuan, sifat fisik, kepribadian maupun perjalanan hidup, baik itu sebelum diutus maupun sesudah diutus. Ini yang kedua. Dan yang ketiga itu ada khobar. Khobar secara bahasa yang terdakwa. Secara Arabnya ada di sering kita baca, kalau kita sering baca Al-Quran itu ada di juz 30 apa? An-Naba. Oke, An-Naba. Yang artinya berita. Oke. Secara istilahnya ada yang tahu enggak apa itu? Ada yang tahu enggak? Khobar adalah segala sesuatu yang disandarkan pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga disandarkan kepada selainnya. Bisa sahabat, tabi'in dan lain-lain. Itu makna dari khobar. Ini yang ketiga. Yang keempat, atar. Secara bahasa ada yang tahu apa? Tidak, Pak. Secara bahasa itu bagiyatu syai. Artinya apa? Artinya itu lebih ke jejak. Bisa juga jejak atau sisa dari sesuatu. Itu lebih jelasnya itu jejak. Kalau secara istilah ada yang tahu enggak apa? Segala sesuatu yang disandarkan pada sahabat atau tabi'in. Itu pengertian dari atar. Dan juga Bapak ini kalau mau menjelaskan lebih banyak, kita agak lama gitu. Sedangkan materi kita ini sedikit saja. Nanti Bapak suruh saja kalian mencari contoh dan lain-lain. Nanti kalian mengimplementasikan dengan kehidupan sehari-hari itu, kawan. Habis ini Bapak
mengasih kalian tugas. Itu yang sudah Bapak jelaskan tadi itu. Nah, kalian pelajari, kalian buat kelompok. Nah, ini kan orang 4 saja kan. Jadi Bapak ini buat kelompok saja. Jadi, nah ini mumpung berdekatan, Dio dengan jadi kami, Ziralika dan Aina. Jadi buat kelompok dulu. Nanti kalian pelajari dulu mengenai pengertian. Contohnya nanti kalian cari dan kalian implementasikan dengan kehidupan sehari-hari, ya. Oke, boleh anak-anak dibuat kelompoknya. Cause you're a sky full of stars. I'm gonna give you my heart. Cause you're a sky full of stars. Cause you light up the park. In a sky full of stars, I think I see you. I think I see you. Ayo, anak-anak, mana bukunya? Diskusi. Ada yang mau dipertanyakan enggak? Apa? Ah, yang mana? Nah, khobar itu berita nanti dibuat, cari salah satu contohnya, itu minimal satu contoh, nanti kalian buat, diimplementasikan dengan kegiatan atau kehidupan sehari-hari, ya. Nah, dicari contoh hadisnya, nanti Bapak tanya, kalian presentasikan. Oke. Satu contoh saja, itu minimal satu contoh, mau 10 contoh boleh juga. Ya Pak. Oke. Diskusi betul-betul ya nak, jangan Ya, bicara Pak. terus. Iya, siap. Oke, udah diskusi semuanya ya kawan-kawan. Jadi dari hasil diskusinya masih ada yang bingung nggak? Nah, kalau masih ada yang bingung boleh dipertanyakan ke saya, nanti saya jawab. Pak, Oke, Dio, silakan. di sini kan saya ada membaca ada beberapa jenis hadis Pak. Nah, ya hadis Nabawi sama hadis Qudsi. Nah, saya bingung itu tuh apa bedanya Pak? Jadi Dio minta perbedaan hadis Nabawi, hadis Qudsi dan Al-Quran ya. Iya Pak. Oke, Bapak jawab. Sebelumnya kawan-kawan ada yang bisa jawab enggak? Tidak. Jadi Bapak jawab, perbedaan hadis Nabawi, hadis Qudsi dan Al-Quran adalah dilihat dari penisbatan redaksi dan maknanya. Redaksi dan makna Al-Quran dinisbatkan langsung kepada yaitu Allah. Sedangkan hadis Nabawi, redaksi dan maknanya dinisbatkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu hadis Nabawi. Adapun hadis Qudsi hanya makna saja yang dinisbatkan kepada Allah Taala, bukan redaksinya. Paham tak? Itu yang simpel. Jadi hadis Nabawi itu dinisbatkan redaksi dan maknanya langsung kepada Allah. Kalau hadis Qudsi, nah itu redaksinya tak ada, cuman maknanya saja itu langsung kepada Allah. Paham tak, anak Dio? Ya, Pak. Oke.
kepada Dio yang telah bertanya. Kepada kawan-kawan ada lagi nggak yang mau bertanya nih? Oke, baik. Nanti kalian, ini kan masih belum. Tadi Bapak suruh buat kelompok masing-masing kan? Dan juga Bapak minta contoh minimal satu hadis. Mungkin kawan-kawan di sini mau mempresentasikannya, boleh berdiri dari kelompok mana dulu nih? Kelompok 2, ya udah langsung. Dari mana nih? Ya, jangan malu. Berdiri. Ya. Dan juga terapkan mengenai kaitannya dengan implementasi ke kehidupan sehari-hari itu apa gitu. Ya. Mungkin dari kelompok 1 boleh menanggapi atau menambahkan. Ya, Dio. Tadi kan dijelaskan bagaimana kita sekolah atau itu diniatkan Allah. Terus bagaimana kalau kita sekolah atau itu karena memang disuruh sama orang tua gitu, bukan karena Allah. Gimana Pak? Apa? Jadi bagaimana kalau kita itu kan itu tentang itu sekolah, sedangkan kita kehidupan itu sekolah itu hanya karena disuruh sama orang tua itu gimana? Oke, kawan-kawan kan? Itu yang pentingnya. Nah, otomatis ketika dia disuruh oleh orang tuanya, itu perlahan dia akan menimbulkan rasanya karena ridho. Orang tua itu ridhonya Allah juga. Jadi ridho Allah, ridhonya orang tua. Jadi kalau dia mengikuti perintah dari orang tuanya, secara tidak langsung itu dia sudah mengumpulkan niat. Sudah karena Allah juga gitu. Dan juga dia kan sudah ikut menuntut ilmu juga kan? Iya. Nah, itu. Mungkin ada lagi? Bagaimana? Sudah paham tak mengenai niat ini? Jadi lebih Bapak perjelas lagi mengenai hadis yang telah dia diskusikan ya kan? Itu innama a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa kan? Niat itu segala sesuatu itu tergantung niat. Jadi ketika kawan-kawan ini mau melaksanakan kegiatan apa saja, mau melakukan apa saja, kalau sudah ada niat pasti akan terlaksanakan. Tapi niatnya karena Allah Ta'ala. Jangan kalian itu niat mencuri, tapi karena niat karena Allah itu tidak boleh. Misalnya menuntut ilmu, kita kuliah ini, ataupun kita bersedekah kan, niat bersedekah. Nah itu niatnya karena Allah Subhanahu Wa Taala, bukan karena niatnya ini dipuji, mendapat pujian dari orang tua, lah baik orang tua maupun orang lain. Itu disebut dengan apa? Ya. Kalau kita menyangkut riak sedikit lah, apa ya? Jadi riak, selain riak itu ada apa namanya? Ada yang tahu tak? Kalau kita ini minta pujian dari orang lain, bukan karena Allah, tapi dengan kebenaran, itu apa? Ada yang tahu tak? Sum'ah itu secara kebenaran. Kalau secara perbuatan itu riak, begitu. Mungkin sekian penyampaian dari Bapak, dan saya sangat berterima kasih kepada kawan-kawan sudah berpartisipasi untuk mensukseskan kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Kalau ada dosen tanpa murid-murid ataupun pendidik
didik tanpa murid-murid peserta didik itu tidak akan berlangsung dengan maksimal. Dan begitu kebaliknya ketika ada ada kalian tanpa saya itu tidak akan maksimal juga. Kalian mau belajar sama-sama gitu kan? Kita sharing-sharing saja. Mungkin itu saja. Nanti kalian bisa baca-baca buku di rumah. Oke, terima kasih kepada kawan-kawan. Segala sesuatu yang banyak salahnya itu datang pribadi dari saya, dan yang benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kawan-kawan boleh masuk dulu. Nah, sebelumnya dimasukkan dulu. Absen ini ditinggalkan ya? Ya, Pak. Nah, Jam 12. nanti kita langsung juga. Oke, Muhammad juga ya. Untuk mengakhiri kegiatan ini, mari sama-sama kita membaca apa? Nah, Yaqul Majlis. Baiklah, subhanallah.